Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya berharap pakar politik Saiful Mujani tidak perlu dipanggil polisi gara-gara dia dituduh melakukan makar pada pemerintahan yang sah. Tuduhan makar itu ditujukan pada Saiful setelah video ucapannya dalam sebuah acara halal bihalal menyebar viral. Dalam pidato itu, Saiful menanggapi sejumlah pembicara lainnya yang mengkritik pemerintahan Prabowo. Saiful mengatakan, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. Saiful juga menyebut upaya menasihati presiden tidak akan efektif. Saiful bahkan menilai langkah menjatuhkan presiden tidak dapat dilakukan melalui mekanisme formal seperti pemakzulan di MPR atas usulan DPR. Menurutnya, pemakzulan atau impeachment tidak akan bisa dilakukan terhadap Prabowo. Bisanya hanya dijatuhkan, kata Saiful. Itu adalah langkah untuk menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Yang bicara soal menurunkan Prabowo dalam acara tersebut sebenarnya bukan cuma Saiful. Ada beberapa orang lainnya seperti Isla Barawi, Ferry Amsari, dan juga Profesor Sukidi. Dengan satu dan lain cara mereka percaya sudah saatnya Prabowo diturunkan. Tapi yang kelihatan paling meyakinkan memang adalah Saiful. Potongan video tersebut diunggah ulang oleh tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ulta Levenia melalui akun Instagram pribadinya. Ngeri nih, sudah luar biasa provokasinya. Ini bisa disebut makar. Jaga NKRI, tulis Ulta dalam video yang dibagikan. Segera sesudah video itu menyebar, sejumlah pihak dengan segera menanggapinya. Salah satu pihak yang berencana melaporkan Saiful adalah Ketua Umum Presidium Kebangsaan 08 Kurniawan pada Rabu 8 April. Presidium Kebangsaan 08 adalah organisasi para relawan pendukung Prabowo. Kurniawan menyatakan Saiful akan dilaporkan karena mencoba menggulingkan Presiden Prabowo. Saiful dan kawan-kawannya dinyatakan sebagai kelompok orang yang getol menyuarakan, mengajak, menghasut, dan menyebarkan kebencian. Saiful juga dituduh mengajak banyak orang turun ke jalan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Saya berharap laporan presidium tersebut tidak diterima oleh pihak kepolisian. Saya adalah juga pendukung Presiden Prabowo. Saya juga tidak setuju dengan seruan Saiful agar masyarakat melakukan konsolidasi untuk bisa menurunkan Presiden Prabowo. Tapi saya menganggap dan percaya bahwa setiap warga negara di Indonesia harus berhak melakukan upaya serupa. Itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita mungkin sebal dan kecewa dengan seruan Saiful, namun itu tidak perlu berujung pada proses pengadilan. Apa yang dilakukan Saiful sama sekali bukan makar. Sekedar catatan, Prabowo sendiri sudah menanggapi seruan Saiful saat memberikan pidato kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana. Prabowo sendiri bersikap bijak. Menurutnya, Indonesia adalah sebuah negara yang menganut asas demokrasi dengan meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Karena itu masyarakat memang berhak mengevaluasi pemerintah, termasuk menurunkan presiden terpilih. Hal ini, kata dia, membuat masyarakat memiliki mekanisme evaluasi terhadap pemerintah, termasuk prosedur penggulingan presiden terpilih. Hanya saja, kata Prabowo lagi, pergantian itu harus dilakukan melalui mekanisme yang baik dan damai. Saya berharap para pendukung Prabowo dan pihak kepolisian mendengar pandangan bijak Prabowo. Tapi sebelum lebih jauh, marilah kita pelajari apa sebenarnya yang dimaksud makar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar artinya akal busuk, tipu muslihat, atau perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dalam konteks hukum, makar merujuk pada serangan terhadap keamanan negara, presiden, atau wilayah yang diatur dalam KUHP. Tapi ingat, makar di sini bukan sekedar niat, tapi sudah permulaan pelaksanaan. Makar terhadap pemerintah berarti upaya menggulingkan pemerintah yang sah atau memisahkan diri dari negara. Dalam pasal 87 KUHP dikatakan bahwa makar dianggap terjadi jika niat untuk melakukan kejahatan telah diwujudkan dengan permulaan pelaksanaan. Artinya bukan sekedar niat dalam hati, tapi sudah ada tindakan fisik yang mendekati tujuan. Pasal ini juga menegaskan makar tidak harus selesai untuk bisa dipidana. Kalau si pelaku sudah melakukan tindakan permulaan, itu sudah cukup untuk dikategorikan makar.
Mahkamah Konstitusi sendiri di tahun 2017 menyatakan bahwa tafsir permulaan pelaksanaan harus nyata, bukan sekedar persiapan ideologis. Tindak pidana makar sendiri itu diancam dengan pidana berat, mulai dari penjara seumur hidup, penjara sementara maksimal 20 tahun, hingga pidana mati. Nah, sekarang coba kita lihat. Coba kita gunakan penafsiran makar itu terhadap kasus Saiful. Dalam acara halal bihalal tersebut, banyak sekali pembicara yang melontarkan kekecewaan dan keprihatinan terhadap pemerintahan Prabowo. Karena itulah, suasana psikologis dari acara tersebut adalah kebutuhan untuk menggantikan Prabowo. Prabowo dianggap tidak memiliki kecakapan untuk memimpin Indonesia. Sebagian pembicara menganggap pergantian tersebut bisa dilakukan melalui impeachment. Nah, Saiful menganggap impeachment tidak bisa dilakukan di Indonesia saat ini ya, karena para anggota DPR dikuasai oleh Prabowo. Karena itulah dia menyarankan agar masyarakat sipil melakukan konsolidasi untuk menurunkan Prabowo. Saiful tidak mendorong masyarakat melakukan pemberontakan misalnya, atau menciptakan kekacauan. Yang dia serukan agar masyarakat bersama-sama menuntut Prabowo diturunkan. Tidak melalui DPR, tapi melalui seruan kolektif. Kalau perlu melalui gerakan unjuk rasa di jalan-jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seruan semacam itu masuk dalam kategori makar? Apakah upaya menggalang suara masyarakat untuk menurunkan Prabowo adalah sebuah kejahatan? Tentu saja tidak dan tidak. Kalau hal semacam itu diancam dengan hukuman pidana, demokrasi kita akan hancur. Seorang presiden harus bersedia menerima kecaman atau kritik sekeras apapun. Sesuatu baru boleh dilarang secara hukum kalau melibatkan aksi kekerasan terorganisir. Misalnya, kalau dalam pelaksanaan upaya menurunkan presiden itu, Saiful memobilisasi masyarakat untuk melakukan aksi kekerasan fisik seperti membakar, melempar bom, atau merusak secara brutal. Kalau itu semua dirancang dengan terencana dan terorganisasi, baru mungkin kita menilai Saiful sedang melakukan makar. Kalau sekedar mengucapkan dengan nada keras dan lantang melalui beragam media bahwa Presiden Prabowo tidak layak memimpin Indonesia sampai tahun 2029 dan karena itu dia harus turun sekarang, ya itu biasa-biasa saja. Itu bukan makar namanya. Saya sangat berharap Saiful dan kawan-kawannya tidak dikenakan ancaman hukuman pidana. Kita perlu sekali menjaga demokrasi, bukan hanya untuk masa ini, tapi untuk juga masa depan. Saiful sendiri telah menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah bentuk makar namun bagian dari sikap politik. Saya tegaskan, kata Saiful, itu bukan makar tapi political engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan banyak orang. Itu katanya dalam keterangan tertulis 7 April. Saya tidak setuju dengan pandangannya bahwa Presiden Prabowo harus turun. Tapi saya juga tidak setuju kalau dia sampai diperkarakan karena sikap politiknya yang jujur tersebut. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.